Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktikum analisis kuantitatif ya. Pertemuan pertama dengan judul titrasi asidi alkalimetri atau reaksi asam basa. Tujuan umum dari praktikum ini adalah diharapkan nantinya praktikan mampu mengidentifikasi zat dalam suatu sampel serta mampu menetapkan kadarnya menggunakan prinsip reaksi asam basa. Nah, secara teori ya, asidimetri dan alkalimetri ini termasuk reaksi netralisasi, yakni reaksi antara ion hidrogen ya, yang berasal dari asam dengan ion hidroksida ya, yang berasal dari basa untuk menghasilkan air atau H2O yang bersifat netral. Nah, netralisasi dapat juga dikatakan sebagai reaksi antara donor proton atau asam dengan penerima proton atau basanya. Nah, asidimetri ini merupakan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat basa dengan menggunakan baku asam. Sebaliknya, alkalimetri adalah penetapan kadar senyawa-senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan baku yang basa. Untuk menetapkan titik akhir pada proses netralisasi ini digunakan indikator ya. Menurut W. Oswald ya, indikator adalah suatu senyawa organik kompleks dalam bentuk asam atau dalam bentuk basanya yang mampu berada dalam keadaan dua macam bentuk warna yang berbeda dan saling berubah warna dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Ada konsentrasi H+ tertentu pada pH tertentu. Jalannya proses titrasi netralisasi dapat diikuti dengan melihat perubahan pH larutan selama titrasi nantinya ya, ketika melakukannya. Yang terpenting adalah perubahan pH pada saat dan sekitar titik ekuivalen, karena hal ini berhubungan erat dengan pemilihan indikator agar kesalahan titrasi sekecil-kecilnya. Nah, kurva titrasi netralisasi ya bisa dilihat pada gambar berikut ya. Kurva titrasi di atas mula-mula pH naik secara lambat ya. Kemudian bertambah lebih cepat ya, pada saat menghampiri titik ekuivalensi atau pH sama dengan 7. Dari kurva ini juga dapat diketahui bahwa indikator yang dapat dipakai adalah indikator yang mempunyai perubahan warna antara pH 7 sampai 10. Karena kesalahan titrasinya kecil ya, atau belum berarti. Nah, berikut adalah daftar indikator beserta perubahan warnanya pada rentang pH tertentu. Ya. Oke. Ini adalah indikatornya ya. Ini indikator sintetik. Nah, karena yang kita gunakan antara pH 7 sampai 10 ya, maka nanti yang bisa kita gunakan adalah antara kresol merah atau fenol phtalein ya. Pada praktikum kali ini yang kita gunakan adalah yang fenol phtalein. Darah pH perubahan warnanya antara 8,3 sampai 10,1 ya. Perubahan warna dari pH rendah ke pH tingginya ya, dari tidak berwarna menjadi warna merah muda ya. Oke. Kemudian untuk penentuan kadar yang kita lakukan atau analisis kuantitatif yang kita lakukan pada praktikum ini adalah analisis asam salisilat ya. Jadi nanti ditimbang ya, lebih kurang 250 mg sampel ya, ditimbang dengan seksama. Kemudian 250 mg sampel asam salisilat tadi itu dilarutkan dalam 15 ml etanol 95% yang netral. Nah, 15 ml etanol 95% yang netral ini dibuat dengan cara ini ya. Nah, ke dalam 15 ml etanol 95% itu ditambahkan 1 tetes merah fenol ya, atau fenol phtalein. Kemudian ditambahkan bertetes-tetes NaOH atau 0,1 N hingga larutannya nanti berwarna merah ya. Karena asam salisilat itu dia kan sukar larut dalam air ya, tapi dia mudah larut dalam etanol, sehingga nanti pelarut yang digunakan itu adalah pelarut etanol. Hanya saja etanol itu dia sedikit bereaksi dengan asam ya, maka nanti etanol ini perlu dinetralkan terlebih dahulu ya, sehingga proses titrasi larutannya itu tadi hanya benar-benar dia menetralkan si asam salisilatnya saja ya. Oke, kemudian kita titrasi dengan NaOH
1N menggunakan indikator PP atau fenol phtalain hingga larutannya nanti berubah ya dari tidak berwarna menjadi berwarna merah muda. Baik. Kemudian untuk tadi ada beberapa istilah ya, ada istilah titik ekivalen atau titik akhir teoritis, yaitu saat dimana reaksi tepat berlangsung sempurna ya. Kemudian kalau titik akhir titrasi, saat kita melakukan titrasi, yaitu suatu peristiwa di mana indikator telah menunjukkan warna dan titrasi harus dihentikan. Misalkan gini ya, sebelum titrasi dia tidak berwarna, kemudian ketika dia sudah mencapai titik akhir titrasi, dia akan berubah warna menjadi warna merah muda atau warna pink ya. Oke, kemudian reaksi asam salisilat dengan natrium hidroksida ya, bisa kita lihat dari reaksi ini ya, dimana 1 mol asam salisilat itu setara dengan 1 mol NaOH ya. Nah, diketahui bahwa 1 mol asam salisilat itu bereaksi dengan 1 mol NaOH sehingga berat ekivalensi asam salisilat itu sama dengan berat molekulnya ya. Nah, dapat dikatakan bahwa berat ekivalensinya sama dengan berat molekulnya ya. Jadi 1 mol asam salisilat itu setara dengan 1 mol NaOH ya, karena ekivalensinya sama. Kemudian maka kalau kita jabarkan rumusnya ya, miligram per berat ekivalensi sama dengan volume dikali dengan kadarnya atau dalam satuan N besar ya, atau normalitas. Maka miligram dari asam salisilat itu sama dengan volume titrasi dari NaOH yang didapatkan dikali dengan kadar NaOH yang digunakan dalam satuan normalitas, kemudian dikali dengan berat ekivalensinya ya. Dimana ceritanya ya, misalkan nanti NaOH yang didapatkan itu adalah 1 mili misalkan, kemudian kadar NaOH yang digunakan itu adalah 0,1 dan berat ekivalensi dari asam salisilat adalah 138,12, maka miligram yang didapatkan adalah 13,812 miligram, maka berat asam salisilatnya adalah 13,812 miligram. Sehingga setiap 1 mili NaOH 0,1 N ya setara dengan 13,812 mg asam salisilat ya. Kalau misalkan nanti ternyata dia titik akhir titrasinya di 2 mili ya, maka ini sama dengan 2 mili diganti dengan 2 mili ya. Tergantung nanti berapa hasil titrasi yang didapatkan. Nah, kemudian kadar asam salisilat dalam sampelnya ya, maka jumlah asam salisilat perhitungan yang didapatkan tadi ya, misalkan 13,812 mg tadi dibagi dengan berat zat uji ya, tadi yang kita timbang adalah 250 mg dikali dengan 100%. Itulah persentase kadar asam salisilat dalam sampel yang akan didapatkan ya. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komen Google Classroom ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.